itu untuk kita mendekatkan diri kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Semuanya sama. Semuanya sama-sama punya kesempatan masuk surga. Semuanya sama-sama kesempatan untuk dicintai oleh Nabi-Nya sehingga kelak nanti di surga bertetangga dengannya. Semuanya sama. Cuma bukan semua orang yang tahu. Hanya orang tertentu yang tahu. Siapa orang tertentu itu? Yang hadir majelis taklim, yang dekat kepada para ulama, dekat kepada para kiai. Oleh karena itu, di antara sifat Allah adalah Al-Adil, dan di antara keadilannya Allah memberikan kepada hambanya semuanya modal yang sama. Apa di antara modal yang sama-sama kita bisa gunakan? Ada 3 hal yang kalau kita menggunakan modal ini, maka semua orang punya modal ini dan semuanya bisa menggunakannya. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah sebuah amal ibadah yang besar, yang sangat agung, tapi kita itu menganggap remeh. Termasuk yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tujuannya itu adalah niat, adalah firman Allah yang berbunyi, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu anggap itu ada sesuatu yang remeh, padahal itu di sisi Allah sangatlah agung. Apa itu? Niat. Semua bisa niat. Yang kaya bisa niat, yang alim bisa niat, yang laki bisa niat, yang perempuan bisa niat. Semua, apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun kita bisa berniat. Niat itu lintasan dalam hati. Sehingga niat itu menjadikan suatu amal yang kecil, yang sebetulnya itu pahalanya kecil, tapi dengan niat jadi pahala yang besar. Dan niat itu sebaliknya, pahala yang besar, tapi karena niatnya tidak baik menjadi pahala yang kecil, maka tidak ada niat, tidak ada pahalanya sama sekali. Itu gara-gara niat. Misalnya contohnya sekarang ini hari, misalnya hari kelahiran saya. Tadi kita melihat para pengurus Subuhan Al-Bushrah memberikan hadiah kepada saya. Seumpama di antara antum-antum semuanya ada di sini, niat saja. Saya nggak minta sungguhan, niat saja. Kalau seumpama saya punya uang, saya akan berikan hadiah untuk setiap mobil Alphard misalnya. Amin. Bisa nggak? Setiap orang niat saja, niat. Bisa atau tidak? Yang berniat seperti itu, keluar dari majelis ini ditulis seakan-akan dia itu telah memberikan hadiah pada saya, hadiah mobil Alphard. Mudah sekali, mudah untuk menjadi orang baik itu mudah, untuk menjadi orang dikasih disayangi Allah Ta'ala itu mudah. Jadi orang seperti mereka ini, para ulama itu adalah mereka sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Kita menghormati mereka, memuliakan mereka berarti memuliakan Nabi Muhammad. Kita berniat untuk mereka berarti berniat untuk Nabi Muhammad. Berapa pahalanya kita dapatkan? Nah, ini salah satu contoh. Semuanya bisa, mudah sekali. Cuma modalnya itu melintaskan niat dalam hati, dan itu harus setiap hari, setiap waktu, setiap penyaksian, setiap keadaan. Di situ kita bisa berniat, niat. Contohnya, suatu waktu ada salah satu sahabat Nabi yang dia itu orang nggak punya. Dia datang untuk melaksanakan rutinitas sehari-hari, yaitu sholat jamaah bersama Nabi. Sesampainya sahabat tersebut ke masjid Nabi, maka Nabi memanggilnya. Kemudian Nabi berkata demikian kepadanya, "Hai fulan, apa yang kau lakukan? Sehingga aku melihat dari tadi malaikat itu menuliskan kebaikan untukmu, sampai sekarang belum selesai juga menulis pahalanya." Saking akai katanya. Sehingga apa? Kemudian sahabat itu, "Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa." Coba kau lihat, coba kau ingat, dari mulai kau pulang berangkat dari rumah menuju masjid ini, apa yang kau lakukan? Sekali lagi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa." Coba kau ingat-ingat kembali. Subhanallah, teringat kepadanya. "Iya Rasulullah, tadi waktu aku itu keluar dari rumah menuju masjid, melewati hamparan gurun pasir, sehingga terlintas dalam hatiku niat, ya Allah, coba seumpama gurun pasir itu Allah rubah menjadi gandum dan biji-bijian gandum untukku, aku akan serahkan kepada Nabi Muhammad untuk diberikan kepada sahabat-sahabatnya."
Apa kata Nabi Muhammad? Itulah sebabnya sampai sekarang niatmu itu dituliskan pahala, dan sampai sekarang belum tuntas malaikat itu menuliskan pahala untuknya. Mudah, sangat mudah. Jadi niat orang dahulu itu tidak banyak amal tapi banyak niat. Tapi niat itu harus dibarengi dengan kemampuan dan kesungguhan ketika dia itu mampu. Jangan cuma niat saja, tapi ketika dia itu tidak mampu, dia mampu untuk melakukannya walaupun sekecil, tapi dia tidak melaksanakannya, itu berarti niatnya itu bukan niat yang beneran, tapi niat tidak sungguh-sungguh dalam niatnya itu. Nah, oleh karena itu ini pembahasan yang sangat baik, karena niat itu terkait dengan banyak hal. Kalau kita ingin membahas niat, pembahasan niat itu terkait dengan 7 hal. Yang pertama, definisinya. Apa niat itu? Niat itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Terlintas dalam hati sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya, itu niat. Jadi waktu kita itu semalam kita niat, besok insya Allah kalau saya masih hidup saya akan menghadiri majelis taklim. Itu namanya azam, bukan niat. Tapi ketika tadi kita bangun, kemudian kita bersiap-siap, lalu kita akan keluar dari rumah, kita niat mau berangkat untuk majelis Subuhan Al-Busyra, kita itu namanya niat. Kita mau minum, kita niat, ya Allah, kau niat dengan minum ini supaya aku bisa bersyukur padamu dengan nikmat minum. Itu niat. Ketika minum, niat. Itu niat. Tapi kalau sebelumnya saya mau ke Bangil, masih di rumah, belum naik mobil, itu namanya azam. Tapi kalau sudah di mobil, saya mau ke Bangil, itu niat. Jadi niat itu adalah lintasan hati untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Itu definisinya. Hukumnya niat itu dalam kebanyakan ibadah itu wajib, tapi ada yang tidak wajib. Seperti kalau seumpama kita zakat, seperti kita kalau seumpama sedekah, nggak perlu niat, nggak apa-apa. Nah, karena memang tidak disyaratkan niat di situ. Tapi umumnya pekerjaan ibadah itu perlu kepada niat untuk supaya mengeluarkan kita daripada kewajiban. Kalau tidak maka tidak sah, atau supaya kita mendapatkan pahala daripada pekerjaan sunnah. Kalau kita tidak niat maka tidak dapat pahalanya. Umumnya hukumnya wajib, itu hukumnya berniat. Hakikatun hukmun mahallun, tempatnya di mana? Tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Tapi perlu dipahami bahwasanya kita NU Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah disunnahkan untuk melafadzkan niat supaya memudahkan lintasan niat dalam hati. Jadi saya lagi, kalau seumpama kita itu berniat dengan kita nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kibrati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah, untuk supaya permudah ketika Allahu Akbar itu kan, waktu niat itu kan ketika Allahu Akbar itu niat. Kalau kita sudah ucapkan sebelumnya, maka membantu hati kita untuk melintaskan niat. Tapi terkadang kita sudah membaca begitu sebelum sholat, ada negor, nggak boleh melafalkan niat. Itu kamu kan bukan NU, saya NU. Ya, kalau di NU itu disunahkan. Jadi usahakan kita ini sekarang nggak usah kita melihat kepada unsuriyah, keagamaan dan sebagainya. Tidak, kita harus bersatu. Kalau semua ada perbedaan di antara cabang-cabang syariat, itu biasa. Mereka itu punya ulama, mereka punya madhab, kita juga punya madhab. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai kita itu kemudian gara-gara ini kemudian bermusuhan, kemudian saling menuduh yang salah dan lain sebagainya. Saya yang benar, kamu yang salah, jangan. Yang diinginkan oleh musuh Islam itu seperti itu. Kita itu bercerai-berai, bermusuhan, jangan. Mereka semua saudara kita, mereka Tuhannya sama, nabinya juga sama, madhabnya saja yang berbeda. Beda madhab gak jadi masalah, yang penting akidahnya sama, yang penting imannya sama. Itu yang paling penting. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dengan yang lainnya saudara. Ayo sama-sama kita seperti itu. Jadi jangan lagi kita itu sampai mengatakan, wah saya benar, kami golongan yang paling benar. Jangan, belum tentu, karena semuanya pakai ijtihad. Jadi supaya kita itu merangkul, saling merangkul, untuk kita ke depan itu yang diperlukan
bagi kaum muslimin persatuan. Kalau sudah persatuan, maka di luar Islam yang memusuhi Islam itu sangat takut kalau kita bersatu. Ayo sama-sama kita bersatu. Jadi jangan dipermasalahkan. Kalau perbedaan masalah mau kunut, nggak mau kunut, mau tahlil, nggak mau tahlil, mau niat dilafadzkan atau tidak, itu hukumnya terkait dengan furu. Enggak, kalau seumpama kita nggak kunut, berarti kita masuk neraka. Kalau kunut kita nggak masuk neraka misalnya, enggak ada kaitan sama itu. Kaitan dengan sunnah saja. Oleh karena ayo kita belajar untuk kita biasa menjadi orang yang menerima perbedaan. Itu yang penting, itu mengukur kepada tingkat kedewasaan kita. Nah, sedangkan kita dasarnya, dalilnya kenapa kita itu melafazkan niat, karena Nabi SAW ketika melaksanakan ibadah haji itu beliau melafazkan niatnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dalam hadis sahih seperti itu. Sehingga apa? Berarti melafazkan itu perlu sunnah karena dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW pernah datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi bertanya, ada makanan? Berarti tidak ya Rasulullah, idzan inni shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Kan disebutkan itu niat, melafazkan niat. Berarti melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, oleh karenanya ulama mazhab Syafi'i mensunnahkan melafazkan niat. Nah, jadi yang melafazkan biarkan saja, yang tidak melafazkan jangan mengingkari, karena itu mengingkari Imam Syafi'i. Siapa kita, siapa Imam Syafi'i? Jadi seorang mughalid itu nggak boleh kemudian ingkar kepada mustahid. Kalau antara mustahid sama mustahid nggak ada masalah, sama-sama ulamanya. Tapi kita dengan Imam Syafi'i siapa kita? Nah, jadi biasakan untuk kita itu menerima dengan perbedaan, apalagi perbedaan itu dalam urusan furu'us syariah. Itu tidak ada masalah, yang penting bukan usul syariah. Tapi kalau usul syariah itu yang berbahaya. Mahallun kaifiyatun, bagaimana caranya niat? Masing-masing ibadah berbeda-beda. Dalam wudu ketika membasuh wajah, dalam mandi ketika membasuh awal bagian tubuh kita yang disiram. Begitu pula dalam sholat ketika takbir dan lain sebagainya, beda-beda. Syartun, ini yang paling penting pembahasan niat. Niat itu ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti niatnya nggak sah. Kalau niatnya nggak sah berarti amal ibadahnya nggak sah. Apa syaratnya niat? Syaratnya dia ada 6. Yang pertama, yang berniat itu muslim. Kalau bukan muslim, maka niatnya tidak sah, ibadahnya berarti tidak sah. Supaya sah bagaimana? Ya masuk Islam dulu dengan 2 kalimat syahadat. Segala sesuatu ada pintunya. Pintunya Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia itu niat sah. Dia sholat, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelumnya. Niat sholat, niatnya nggak sah. Karena apa? Dia belum Islam. Itu yang pertama. Kecuali dikecualikan kalau seumpama seseorang yang masih kecil, seseorang yang kafir, seorang yang non-muslim, yang dia itu seorang istri daripada seorang muslim. Seorang wanita yang non-muslim kawin dengan seorang muslim, boleh tidak? Boleh kalau dia itu Nasrani atau Yahudi. Itu pun dengan syarat-syaratnya, sangat ketat syarat-syaratnya. Tapi kalau yang laki yang Nasrani atau Yahudi ataupun agama lain, lalu yang perempuan muslimah, nggak sah, tidak sah sama sekali. Jadi harus masuk Islam dulu, baru dia boleh mengawini seorang muslimah. Tapi kalau seorang muslim boleh mengawini seorang wanita yang Nasraniyah ataupun Yahudiyah dengan syarat yang tentunya. Kemudian seorang wanita muslimah Yahudi atau Nasrani yang dikawin sama muslim ini, ketika dia itu suci daripada haid, ingin disetubuhi oleh suaminya, dia kan harus mandi. Nah, jadi mandinya kan harus niat. Kalau nggak niat nggak sah. Nah, maka niatnya seorang wanita yang non muslim itu supaya dibolehkan bagi laki-laki suaminya itu menyetubuhinya atau tidur bersamanya, itu termasuk yang dikecualikan. Padahal niat itu harus muslim, tapi dia bukan muslim. Tapi supaya diperbolehkan suaminya menggaulinya, maka di sini dimaafkan. Nah, itu ya di antara pengecualian. Kemudian syarat yang kedua, tamyizun nawi, yang niat itu mumayyiz. Kalau belum mumayyiz berarti nggak sah. Seperti apa? Sholat perlu niat. Dilakukan oleh seorang anak yang masih belum mumayyiz, berarti niatnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Karena apa? Belum mumayyiz.
Siapa mumayyiz? Mumayyiz itu adalah anak kecil yang bisa makan sendiri sudah